Halo semua, terima kasih udah klik video ini. Kembali lagi bersama aku, Gloria, di channel kita, FNG Channel. Di video kita kali ini, aku lagi pengen ngebahas mengenai sebuah gunung di Indonesia yang letusannya itu sangat dahsyat. Dan letusan dari gunung ini itu berhasil merubah sejarah umat manusia. Dan letusan dari gunung ini itu berdampak ke orang-orang di seluruh dunia. Gunung apa itu? Jadi yuk kita sama-sama bahas di video kita kali ini. Oke, jadi hari ini kita bakal ngebahas nih mengenai Gunung Tambora yang lokasinya itu ada di Pulau Sumbawa di Indonesia ya. Jadi di NTB. Letusan gunung ini tuh sangat dahsyat dan merupakan salah satu bencana terbesar dalam sejarah umat manusia. Nah, jadi gunung ini itu cukup tinggi ya, kira-kira 4.300 meter. Jadi hampir sama lah dengan gunung tertinggi di Indonesia, yaitu Jayawijaya. Kalau Jayawijaya itu kira-kira 4.800 meter, jadi nggak beda jauh. Tapi semua ini itu berubah di tanggal 10 April tahun 1815, di mana ledakan dari gunung ini itu rusak bagian atas dari gunung ini. Jadi gunung ini tuh tambah pendek setelah ledakannya di tahun 1815. Kalau menurut CNN, sekarang Gunung Tambora itu tingginya cuma 2.800 meter aja. Jadi hilangnya hampir separuh setelah ledakan tahun 1815. Masih menurut CNN, letusan Gunung Tambora ini merupakan salah satu letusan yang paling besar di dunia dengan indeks daya vulkanik 7. Jadi indeks daya vulkanik itu merupakan skala yang dipakai untuk mengukur ukuran relatif dari ledakan gunung. Jadi ledakan dari gunung ini itu cukup besar ya. Sedangkan Krakatau aja indeks daya ledak vulkaniknya cuma di angka 6. Nah, karena ledakan dari gunung ini itu dahsyat banget, jadi suara ledakannya itu sampai Jakarta itu kedengaran. Nah, Thomas Stamford Raffles yang waktu itu menjabat jadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda, dia nulis di buku hariannya, dia itu dengar suara ledakan Gunung Tambora. Jadi ledakan pertama yang dia dengar tuh di tanggal 5 April tahun 1815. Nah, di waktu itu kan belum canggih ya, jadi masih belum ada internet, belum ada sosmed. Jadi dia nggak tahu kalau suara ledakan itu berasal dari Gunung Tambora. Dia sempat mikir kalau suara ledakan itu berasal dari senjatanya musuh. Nah, karena ledakannya sedahsyat itu, udah pasti ada yang namanya korban jiwa. Masih di CNN, kalau menurut CNN nih, yang meninggal kira-kira ada 10.000 korban jiwa. Jadi korban jiwa yang meninggal langsung karena ledakan Gunung Tambora. Jadi yang kayak mungkin yang ketimbun, yang kena lahar panas. Nah, itu 10.000 kurang lebih. Sedangkan ada sekitar 80.000 lagi korban jiwa yang disebabkan oleh ledakan ini. 80.000 ini orang-orang yang kelaparan, kena penyakit yang diakibatkan oleh gunung ini. Nah, kok bisa ada kelaparan dan penyakit karena ledakan dari gunung ini? Jawabannya karena ledakan dari gunung ini itu merubah iklim di seluruh dunia, juga merubah suhu di seluruh dunia. Nah, jadi karena ledakan ini tuh sangat besar ya, ada banyak abu, ada banyak partikel-partikel, ada juga sulfur dioksida, semua keluar dari gunung ini. Karena saking besarnya ledakan dari gunung ini, partikel-partikel ini itu tutupin langit-langit, jadi suhu di bumi ini tuh turun, jadi tambah dingin suhu di bumi ini. Nah, fenomena ini tuh dikenal sebagai Year Without Summer atau tahun tanpa musim panas di tahun 1816. Di Amerika dan di Eropa di tahun 1816 ini tuh nggak punya musim panas, jadi dingin sepanjang tahun. Bahkan di tahun ini di Amerika salju turun di bulan Juni, yang mana kita tahu Juni di Amerika merupakan musim panas, lagi panas-panasnya di bulan Juni. Tapi ini malah turun salju. Nah, karena di Eropa dan di Amerika nggak ada musim panas, nggak ada matahari ini, jadi tanaman-tanaman tuh nggak tumbuh. Jadi kayak gandum, buah-buahan, sayuran tuh sama sekali nggak tumbuh. Nah, jadi ini menyebabkan gagal panen dan akhirnya menyebabkan kelaparan di Amerika dan di Eropa. Ini juga berdampak bagi ekonomi di Eropa dan di Amerika, karena mereka yang biasanya jualan, mungkin jualan gandum, jualan hasil panen, mereka nggak punya apa-apa untuk dijual, jadi mereka juga nggak punya duit. Karena dahsyatnya ledakan dari Gunung Tambora yang berdampak ke seluruh dunia, selain ledakan ini itu mempengaruhi ekonomi, menyebabkan kelaparan, ledakan ini itu juga mempengaruhi budaya-budaya di sebagian tempat. Contohnya nih, Mary Shelley nulis cerita soal Frankenstein
di tahun 1816. Jadi ini pas masa-masa tahun tanpa musim panas juga ya. Jadi karena nggak ada matahari dan suasananya gelap, makin banyak nih penulis-penulis tuh nulis cerita-cerita horor dan gothic. Selain itu yang menarik nih ya, tadi kan aku udah cerita nih, ledakan dari Gunung Tambora itu menyebabkan kelaparan. Di zaman dulu orang-orang kan kalau kemana-mana mesti naik kuda. Nah supaya cepet kan belum ada sepeda, belum ada motor, belum ada mobil, jadi ya naik kuda kalau kemana-mana. Nah tapi karena lagi kelaparan dan gagal panen, manusia kalau mau kemana-mana nggak bisa ngandalin kuda terus kan. Kalau kuda kan perlu makan, perlu tumbuhan buat makan, sedangkan tumbuhan nggak tumbuh karena nggak ada musim panas. Nah jadi ada orang-orang itu yang mikir gimana caranya bisa kemana-mana tanpa mengandalkan kuda. Akhirnya Carl von Drais, seorang Jerman, berhasil menciptakan sepeda pertama. Jadi manusia bisa kemana-mana tanpa menggantungkan kuda atau binatang-binatang lain, jadi bisa naik sepeda. Nah jadi ledakan dari Gunung Tambora ini bisa dijadikan bahan pembelajaran bagi para ilmuwan untuk memonitor aktivitas vulkanik, dan kita juga bisa belajar ya kalau ledakan sebuah gunung itu bisa sedahsyat itu, merubah iklim, berdampak pada ekonomi, terus berdampak pada budaya. Sekian video kita kali ini mengenai ledakan dari Gunung Tambora yang sangat dahsyat. Semoga informasi yang aku bagikan kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Dan seperti biasa, kalau aku ada salah atau mungkin kalian ada pertanyaan, bisa di komen di bawah. Bagi kalian yang suka video ini bisa klik tombol like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dah.